اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil ummiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah rahimakumullah. Tema kita pada hari ini adalah man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Bagaimana cara hidupmu, begitulah nanti cara matimu. Bagaimana kondisi matimu, seperti itu pula nanti kamu dibangkitkan dari kuburmu. Itu tema khutbah yang ingin khatib sampaikan pada hari ini. Sebelumnya mengingatkan diri sendiri, karena kematian itu tidak mengenal usia dan tidak mengenal apakah pangkat kita, karir kita sudah selesai atau belum. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu sama dengan rezeki, bukan dikejar, bukan dicari. Kematian itu mendatangi kita. Karenanya semua ayat yang berkaitan dengan kematian biasanya bentuknya fi'il madhi, hadaral maut. Sama dengan rezeki. Kematian itu mengunjungi kita, bukan kita yang mendatangi kematian. Banyak orang yang ingin mati tapi sampai sekarang masih hidup. Begitu juga rezeki. Banyak orang yang kelimpungan cari rezeki karena tidak pernah mengerti bagaimana cara sebetulnya menjemput rezeki yang pasti datang. Sedang jemaah rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Jangan sambil lalu. Dunia ini memang penuh dengan tipu daya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, tijarah ma'allah, menjual diri kepada Allah, percayalah, Anda berarti telah menjual diri kepada sesuatu yang semu. Ada kaidah, apalagi sekarang sedang musim jihad di Suriah. Di kalangan mereka ada yang begini berkatanya. Mayoritas manusia itu sedang mencari kehidupan atau sedang mengejar kehidupan, caranya dengan lari dari kematian. Atau dalam kata lain begini, sebetulnya mayoritas manusia itu sedang menuju kematian, tapi caranya dengan mencari dan mengejar kehidupan yang semu. Ini bahaya. Mati itu pasti, tapi cara dia menghadapi kematian yang pasti datang itu dengan cara apa? Mencari kehidupan yang semu. Sehingga kehidupan yang semu inilah yang dia geluti hari-harinya, sampai kemudian dia lupa pada keniscayaan yang abadi, yaitu kematian yang abadi. Kecuali para mujahid, katanya. Para mujahid itu adalah orang-orang yang sedang mengejar kehidupan abadi dengan mencari kematian semu di dunia ini. Saya ulangi. Para mujahid sejati itu punya prinsip, hidup kami untuk mencari kehidupan yang abadi, mengejar kehidupan yang abadi dengan cara mencari kematian yang semu. Maksudnya kematian semu ya mati sementara di dunia ini, untuk kemudian hidupnya abadi. Kaidah yang khatib sebutkan di atas, ada hadis dalam riwayat Muslim yang secara eksplisit menjelaskan, bu'itsa kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi seperti apa dia matinya.
Di Mina, saya baru pulang haji. 1 jam setelah saya selesai Jumrah Aqabah, terjadilah insiden Mina. 1 minggu sebelum dari sekarang, atau mungkin 9 hari dari sekarang sebelum saya pulang, masih 9 kontainer lagi jenazah yang belum sempat diotopsi karena freezer di Mina tidak mencukupi. Sehingga harus dibawa ke Jeddah. Orang-orang yang wafat dalam keadaan berihram, wa huwa muhrimun, itu tidak perlu dimandikan jenazahnya. Cukup disolatkan, dengan kain ihramnya itulah yang berfungsi sebagai kafan, kemudian dia dimakamkan, dikubur. Seperti apa nanti dibangkitkan? Seperti itu juga. Dalam keadaan berihram dia dibangkitkan. Artinya kepada para syuhada Mina, doa saya tentu tidak mengklaim bahwa mereka semua syuhada, tetapi saya berharap dan kita berdoa semoga semua jenazah di Mina dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang Indonesia lebih kurang mungkin hampir 150. Tapi ini sudah takdir. Lokasi tempat kejadian itu di Jalan 202-203 itu sebetulnya bukan jalur khusus untuk menuju Jamarat, dan itu jauh dari tempat melontar sebetulnya. Orang Indonesia nggak mungkin lewat jalur itu. Karena itu bukan jalurnya orang Indonesia. Apakah mereka yang dekat Jamarat ataukah dari belakang terowongan Muaisim, itu nggak mungkin lewat situ. Tapi kenapa ada serombongan orang Indonesia di situ? Kemungkinan besar ada sabotase sebagaimana khutbah Jumat yang kami dengarkan dari Imam Masjidil Haram dan pertemuan kami bersama ulama-ulama tingkat internasional di Mekah dan pertemuan ulama juga di Madinah dan pertemuan juga dengan tokoh-tokoh Islam di Jeddah. Indikasi sabotasenya begitu kuat sampai ada seorang jemaah haji dari Kuningan, Jawa Barat berkata seperti ini, Ustadz, saya tadi terpaksa di Mina ngomong kotor. Ibu ngomong apa? Saya bilang ini, maaf, anjing apa orang sih? Karena orang Afrika tubuh kekar bertato ini menginjak jenazah sambil tertawa dan menari. Pemerintah Saudi Arabia sudah menangkap 300 orang dan salah satu yang sedang dicari adalah diplomat Syiah Lebanon karena masuk ke Saudi Arabia dengan menggunakan paspor lain. Tapi secara resmi pemerintah Saudi belum mengeluarkannya. Ini hanya obrolan di kalangan para tokoh. Dan kami juga berinteraksi dengan para tokoh di kalangan Masjidil Haram, maksudnya para muadzin dan imam. Memang di Afrika ini, khususnya Nigeria, ini memang yang difokuskan untuk dijadikan sasaran Syiah di Afrika. Tapi kami tidak tahu pasti persisnya, tetapi apa yang disaksikan oleh jemaah Indonesia dari Kuningan dan Cirebon mengindikasikan itu. Saya ingin kembali kepada judul awal, sabotase atau tidak, diinjak-injak jenazah atau tidak. Man mata ala syai'in bu'itha alaihi. Bagaimana dia mati, begitulah nanti dibangkitkan dari kuburnya. Pilihannya kembali kepada kita semua. Kalau sekarang Rusia dengan dalih melawan teroris sebetulnya ingin menghantam semua mujahidin yang ada dan khususnya Sunni di Syria. Hampir seluruh negara komunis ini bersatu menghantam masyarakat sipil Syria sebetulnya yang kena saat ini. Rusia sebagai komandannya, di belakangnya ada Korea Utara, ada juga Vietnam, dan ada sebagian Cina, mungkin komunis Kuba yang belum terdengar. Dan itu tentu dengan dukungan Iran. Saya kira apa yang saya sampaikan ini sudah menjadi rahasia umum, bahkan Wikipedia internasional sudah menyebutkan ini. Para mujahidin di lapangan ketika kami berkomunikasi merasa sangat bersyukur dengan musuh yang baru ini, karena berarti kami naik kelas. Dan common enemy kami sudah jelas, dan musuh bersama kami ini juga sudah jelas komunisnya. Jadi sebuah pertarungan yang sebetulnya hidup dan mati bagi kami adalah bahagia kedua-duanya. Karena kami adalah pencari kehidupan abadi, pengejar kehidupan abadi dengan merelakan kematian yang sementara. So, hidup adalah pilihan sebetulnya. Para kesatria ketika berhadapan dengan musuh yang kuat, dia tersenyum dan tertawa. Wahai musuhku, kamu dengan semua senjatamu, karena Sukhoi dengan berbagai jenisnya, dan pesawat-pesawat tempur tercanggih Rusia, ini udah nggak ada lagi kode etik perang dunia
atau kode etik peperangan ini, berbagai macam bentuk senjata, pemusnah massal semua sudah diuji cobakan di Suriah. Walau dari sudut pandang ilahiyah, di luar sudut pandang media, mungkin Rusia lupa kalau dia dulu Uni Soviet hanya melawan santri yang bernama Taliban, mereka pecah menjadi 70 bagian, sehingga tinggal Rusia sekarang namanya. Saya kira Rusia terlalu bodoh dalam hal ini dan tidak belajar. Sementara di Syam yang dia hadapi itu, kelasnya lebih tinggi dari Taliban. Ini mohon maaf, ini sudut pandang yang tidak umum. Yang saya sampaikan ini adalah sudut pandang as-sunnah. Syam itu negeri di mana sayap malaikat itu bentangkan di atasnya sayapnya itu. Dan ini adalah peristiwa akhir zaman. Bodohnya lagi Rusia lupa kalau tetangganya itu sudah banyak Islam, Chechnya khususnya. Kazakhstan itu sudah banyak mujahidin di dalam sana. Dan mereka tidak mungkin tinggal diam itu. Ini sekedar untuk menghibur kesedihan barangkali karena pertarungan tidak berimbang memang dari sisi senjata. Tapi para mujahidin ini sekarang sedang menemukan vitalitasnya kembali karena setelah ada common enemy yang jelas, musuh bersama dan itu adalah komunis, mereka sekarang bersatu. Mereka bersatu dan kemarin di hari kedua berhasil mencungkalkan 32 tank Rusia. Dan kemungkinan Rusia setelah ini akan ganti strategi kapok barangkali serangan darat. Dia hanya mau main di udara barangkali setelah ini. Khususnya beberapa titik tertentu. Ini sekedar kisah saja, tapi kenapa mereka bisa punya kekuatan seperti itu? Karena inilah yang membedakan antara orang-orang yang mempunyai visi hidup dengan orang-orang yang tidak punya visi hidup. Mereka berprinsip, kami adalah para pencari kehidupan abadi dengan mengorbankan kematian yang semu. Bagaimana dengan kita? Coba lihat cara hidup kita. Waktu saya kecil masih SD, saya punya tetangga, kaya raya. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari, tetangga saya persis di samping sebelah kanan rumah saya ini selalu, kalau tidak salah saya masih SD, ibunya tetangga saya itu selalu ke rumah, ketemu ibu saya bawa liontin emas, kemudian minjem uang untuk belanja sehari-hari. Uangnya banyak di bank, tapi karena anaknya tidak diberkahi Allah barangkali ya, sehingga takut simpan uang di rumah. Sama lah kayak koruptor sekarang, banyak duitnya tapi susah nyimpennya di mana-mana. Takut. Orang-orang yang hidupnya curang memang capek. Lalu ketika meninggal dunia, ada yang menarik. Pulang dari rumah sakit, saya dengar ambulan datang. 1 jam kemudian, keluarga kami dipanggil oleh keluarga tetangga. Karena bapak yang sebentar lagi meninggal dunia ini menyebut nama ayah saya, Nasir Duit. Saya ingat, ayah saya membawa lembaran 100 ribuan, ada 100 ribu digenggam, dan dia meninggal dalam keadaan pegang duit. Mana asya ala syai'in mata alih. Bagaimana cara hidupnya, dia akan mati seperti itu. Orang yang bekerjanya amanah. Mahkamah Konstitusi adalah wakil Tuhan di muka bumi Indonesia karena dia yang paling berhak menafsirkan undang-undang. Jika dari atas sampai bawah, orang-orangnya adalah orang-orang yang amanah dalam hidupnya dan berdedikasi untuk bangsanya, maka dia mati dalam keadaan seperti itu. Tapi sebaliknya, memang ada tipe manusia setiap hari keluarnya memang kejahatan. Tapi statusnya resmi apakah anggota dewan, eksekutif, yudikatif. Tiap hari pekerjaannya kejahatan sebetulnya. Keluar dari rumah ingin berbuat jahat mentalnya. Apakah dia ingin korupsi, dia ingin komisi, dia ingin berkhianat. Dia dengan semua intriknya. Ada orang hidupnya memang terlahir untuk berbuat jahat. Man asya ala syai'in mata alaih. Bagaimana cara hidupnya, begitulah matinya. Dan bagaimana cara matinya? Bu'itha alaih. Rasulullah SAW bersabda. Ini dari Abi Hurairah. Hadis Anas, hadisnya marfu'. Man mata sakranan fa innahu yu'ayin malakal maut sakranan. Barang siapa yang mati dalam keadaan mabuk, maka dia akan berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa dalam keadaan mabuk. Wa yu'ayinu munkaran wa nakiran sakranan. Di dalam kubur ketika dibangkitkan berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir pun dalam keadaan mabuk. Wa yub'atsu yaumal qiyamati sakranan.
Dan nanti di hari kiamat, ketika dibangkitkan pun dalam keadaan mabuk, sebagai pemabuk. Ila khandakin fi wasati jahannam yusamma sakran. Dan dia tiba-tiba akan berada di tengahnya, di lembahnya neraka jahanam yang disebut wilayah sakran, wilayah pemabuk. Kata-kata ini tentu bisa saja mabuk karena khumar atau mabuk karena dunia atau mabuk syahwat. Bisa saja kesana maknanya. Seorang pemuda sudah 2 minggu koma di rumah sakit. Ini fakta. Sudah dibacakan la ilaha illallah, sudah dibacakan yasin, enggak sadar-sadar. Entah gimana ceritanya, ada teman dekatnya yang tahu tentang kehidupan dia, karena dia sangat hobi musik. Diperdengarkan musik. Setelah diperdengarkan musik, ada gerakan badannya, dan dia mati dalam keadaan mendengarkan musik. Dan cerita ini banyak dalam kehidupan keseharian. Orang yang suka berzina, matinya dalam keadaan berzina. Jamaah rahimakumullah. Jadi sesungguhnya kita sudah tahu. Nanti kita bakal mati dengan cara apa, sekarang kita udah tahu. Jadi kalau Anda pernah bertanya dalam hati Anda, nanti kira-kira saya ini husnul khotimah atau su'ul khotimah ya, gitu. Nanti kira-kira saya nih, hidup saya ini happy ending atau unhappy ending. Sudah tahu jawabannya. Bagaimana caranya? Coba cek dirimu dalam kesendirianmu. Dalam kesendirianmu, kecenderunganmu kepada ketaatan atau kepada kemaksiatan. Mana yang dominan dalam kesendirianmu? Yang paling dominan di dalam dirimu? Misalnya mau tidur. Lama nggak bisa tidur. Apa yang ada dalam pikiranmu? Jika yang dominan adalah kemaksiatan, maka kamu akan mati dalam keadaan bermaksiat. Tapi jika yang dominan adalah ketaatan, dalam kesendirianmu ketika kosong misalnya, tugas sudah selesai, ya misalnya sudah kita jalankan, kemudian kita kosong. Ketika kita menjalankan tugas pekerjaan kita ini amanah atau tidak, nanti ketika waktu kita kosong juga nanti kelihatan amanah atau tidak. Begitu cara mati kita nanti. Dan bagaimana cara mati kita, begitulah nanti kita dibangkitkan. Singkat cerita, bagaimana cara hidup kita, begitulah nanti cara mati kita. Dan bagaimana cara mati kita, begitulah kita dibangkitkan dari kubur kita. Semoga yang sedang berjihad di Suriah tidak mati dalam keadaan riya. Dan semoga kita tidak mati dalam keadaan tidak memperhatikan orang Islam yang sedang dibombardir di dunia ini. Apakah pantas kita mengaku muslim, sementara saudara kita dibantai oleh komunis dan komunis itu bersatu? Jangan Anda berkata ini eskalasi politik dunia. Bro, hari gini lu masih kayak begitu berpikirnya. Ini akhir zaman. Peta zaman jangan kau baca berdasarkan persepsi manusia. Kita umat Islam ini sudah punya ideologi. Cara memandang peristiwa itu tidak boleh lepas dari kacamata Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu dalam koridor-koridor yang cerdas. Setidaknya minimal kirimkanlah doa buat saudara-saudara kita. Khususnya buat agamamu. Ada orang Islam tidak tahu Islam sehingga tidak memperjuangkan Islam. Ada orang Islam tahu Islam tapi tidak memperjuangkan Islam. Orang seperti ini tidak dibutuhkan oleh Islam sebab Islam tidak bisa jaya dengan dua jenis manusia ini. Ada orang mengerti Islam dan berjuang untuk Islam. Kepada orang seperti ini, Islam berharap. Tapi terlalu banyak orang Islam yang sudah menanggalkan Islamnya. Dia hanya berpikir untuk kepentingan dirinya. Kepentingan kelompoknya, atau bahkan hanya kepentingan negaranya. Padahal teritorial sebagai seorang Muslim adalah di mana ada orang Islam, di situ hidup. Dan mereka diusir, dan mereka dibantai. Itu adalah teritorial Islam di mata orang Islam. Dan Indonesia di undang-undang dasarnya sangat tegas. Menolak penjajahan di muka bumi. Dan adalah kewajiban bagi Indonesia untuk menyuarakan ini. Minimal dari masyarakatnya. Mendoakanlah saudara-saudaranya sedang susah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin. A'daka a'da'adin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai umat Muhammad, jangan bermalas-malas bersalawat. Jangan bermalas-malas bersalawat. Minimal 10 kali di awal pagi dan 10 kali di awal malam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, dan banyak sekali ulama di dunia mengatakan kalau ada orang yang mengkafirkan sahabat, sungguh dia telah kafir. Tapi gerakan sekarang yang hendak menghantam dan mengkafirkan sahabat, ini memang konsekuensi di sebuah akhir zaman sedang berjalan. Dan mudah-mudahan Indonesia tetap dalam damainya. Dan kita semua berkewajiban untuk mempertahankan kedamaian di Indonesia. Wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ansur man nasarad din wa khdzul man khadzalal muslimin. Ya Allah, tolonglah hamba-hambamu, menangkanlah hamba-hambamu yang menegakkan agamamu dan meninggikan kalimatmu. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, menangkanlah para mujahidin dimanapun mereka berada. Menangkanlah. Tolonglah hamba-hambamu yang sedang berjihad di jalanmu ya Allah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit syamlahum wa mazziq jam'ahum. Allahumma saddid ramyal mujahidin. Allahumma saddidhum. Allahumma saddidhum. Allahumma alif baina qulubihim. Ya Allah, satukanlah hati para pejuang-pejuang agamamu di jalanmu ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan serta kelapangan rezeki untuk berjihad dengan harta di jalanmu ya Allah. Setelah itu mampukan kami untuk bisa berjihad dengan nyawa dan mati di jalanmu demi tegaknya agamamu di bumi di mana kami berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.